Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, sebelum ana mulai, ana sebenarnya ingin kajian ini bukan di masjid diadakan. Kalau bisa di pasar gitu ya. Kita ingin dakwah ini merangkul mereka yang belum sampai ke rumah Allah. Bagaimana mereka mendekat ke rumah Allah. Jadi harapannya setelah kajian ini antum semua bertugas mengajak orang-orang yang belum pernah sampai ke rumah Allah. Bahkan sebagian di antara mereka hanya sejumat sekali ke rumah Allah, dan itu di khutbah kedua. Antum bisa lihat, banyak orang itu datang di khutbah kedua dan tidak duduk jamaah. Dia berdiri. Karena sudah mau habis khutbahnya. Dia tahu sebentar lagi waktunya iqamatus shalah. Bagaimana dakwah ini sampai kepada mereka. Dan alhamdulillah berterima kasih juga dengan adanya radio kita ini. Sehingga ya paling tidak orang-orang yang tidak ke masjid itu mendengar ajakan untuk ke rumah Allah. Karena sejatinya panggilan untuk mendekat ke rumah Allah itu paling sedikit 5 kali dikumandangkan. Orang itu dipanggil hayya 'alas shalah. Dipanggil lagi hayya 'alas shalah. Enggak cukup hayya 'alal falah. Dipanggil lagi hayya 'alal falah. Tapi sebagian mereka enggak dengar. Karena ada orang yang sedang sibuk dengan sesuatu, itu dia enggak dengar dengan panggilan. Nih, anak-anak yang sedang main handphone kadangkala dipanggil sama ibunya. Siapa namanya itu? Fadil. 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 Enggak dengar. Begitulah dengan orang-orang di luar sana. Ketika panggilan Allah hayya 'alas shalah dikumandangkan dan bersaut-sautan dari satu masjid ke masjid lainnya, tapi dia nggak dengar. Bahkan tidak sedikit yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Mungkin dia jalan 1 menit sampai masjid. Nggak nyampe dia ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tempat kerjanya 3 kilo dari rumahnya. 7 kilo dari rumahnya, dia sampai dan tepat waktu. Ini menunjukkan memang ada orang-orang yang punya telinga tapi tidak digunakan dengan sebenarnya. Maka tadi harapan anak, ya antum semua. Ketika ketemu sama sohib, diajak ke masjid. Dia mungkin sedang sibuk dengan handphonenya. Dia sedang bermain-main di dunia yang tidak nyata. Ingatkan, mas. Mungkin ketika antum katakan mas azan, dia heran. Loh dari dulu ya azan. Dari dulu azan. Loh iya, dipanggil sampai. Enggak ada manggil ana. Tidak merasa dipanggil. Ahibati fillah. Manusia kalau kita lihat sibuk membangun tempat-tempat usaha. Membangun kafe. Anda lihat sekarang ini, salah satu bisnis yang menjamur itu membuat kafe. Dan kafenya modelnya juga sudah berbeda dengan kafe masa lalu. Banyak kafe itu nggak ada musik lagi udah. Karena ingin memberikan ketenangan, ketentraman dan kedamaian kepada orang yang duduk di kafe itu.
Walaupun dia duduk minum kopi ya atau apa ya bersama 2 orang, 3 orang, di beberapa tempat itu sudah ingin memberikan ketenangan. Karena hiruk pikuk dunia membuat banyak orang lelah. Dan wallah dunia ini melelahkan. Bagaimana tidak Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang-orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Ahibati fillah, kita lihat juga banyak orang yang membangun pasar-pasar, mall-mall, hotel-hotel, ya tempat-tempat wisata. Tapi yang mengherankan, rumah Allah di tempat itu sangat sederhana sekali. Bahkan di sebagian hotel itu, musolanya itu jauh lebih kecil daripada kamar hotelnya. Bahkan diletakkan di tempat yang tidak menyenangkan. Di pojok, di parkiran, dekat toilet. Padahal itu rumah Allah Azza wa Jalla. Dia bangun rumahnya sendiri. Mewah. Indah. Bersih, nyaman. Tapi ketika membangun rumah Allah, dia anggap itu sebagai bentuk kerugian dia. Padahal itulah keuntungan dia yang sebenarnya. Nggak ada ceritanya yang membangun rumah makan, Allah akan bangunkan rumah di surga. Nggak ada ceritanya yang membangun hotel mewah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Tapi man bana lillahi masjidan, walau kamafhasi qatah. Barang siapa yang membangunkan buat Allah masjid. Untuk Allah ya, lillahi ta'ala dia membangunnya. Walaupun kecil seperti tempat telurnya burung dara pasir. Itu Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah. Maka siapa saja di antara antum yang punya kelebihan harta, bangunlah rumah Allah. Nggak harus besar. Dan ketika antum membangun rumah Allah, ingat antum sedang membangun rumah antum sendiri. Antum sedang membangun istana antum sendiri. Wal jazaa'u min jinsil amal. Dan balasan sesuai dengan amalan antum. Ketika antum membangun masjid dengan dana 200 juta dan membangun rumah antum dengan dana 3 miliar. Ya, antum akan dapatkan 200 juta tadi. Seperti yang antum keluarkan, antum akan dapatkan. Bahkan Allah lipat gandakan. Dan masjid ini menjadi ikon eksistensi umat Islam. Walaupun kadangkala kita masuk masjid nggak ada yang sholat. Dulu, ya, kalau kita membaca sejarah, para saudagar Arab yang datang ke negeri kita, mereka menggunakan kapal laut, kemudian mendarat di pesisir sana. Biasanya mereka meminta izin kepada penguasa yang ada untuk membangun masjid. Dan mereka bangun. Maka ada masjid-masjid kuno itu biasanya di daerah pesisir. Karena itu tempat mereka menetap dahulunya. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke kota Madinah, sebelum beliau sampai kota Madinah selama 13 tahun, beliau nggak bisa bangun masjid. Nggak punya umat Islam itu yang namanya Islamic Center. Jadi masjid itu dulu Islamic Center. Nggak punya. Karena di Mekah Masjidil Haram dikuasain oleh orang-orang musyrikin. Ka'bah di situ ada 360 berhala. Bayangin ya. Ka'bah yang kita lihat sekarang dulu ada 360 berhala di sana. Orang-orang tawaf itu yang mengelilingi berhala-berhala itu juga. Dan umat Islam kalau ketemu kumpul-kumpul di Masjidil Haram, maka mereka akan ditindas, diganggu dan disakiti. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih salah satu rumah
untuk berkumpul. Karena nggak bisa kumpul di masjid, maka beliau memilih rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Pertanyaannya, kenapa beliau memilih rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam? Kenapa tidak memilih rumahnya Abu Bakar? Kenapa tidak memilih rumahnya Hamzah? Kenapa tidak memilih rumahnya ya Utsman bin Affan? Nah, ya kenapa kok milih rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam? Kenapa dijadikan pusat? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kasih hadiahnya buat dia. Sebenarnya tidak terpencil ya. Nah, sebenarnya rumah itu tidak terpencil. Letaknya rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Kenapa anak ingin menyampaikan hal ini? Karena banyak di antara kita yang bangun masjid, yang bangun sekolahan, tempatnya tidak strategis. Kenapa dia bangun di situ? Ya orangnya wakaf di situ, Ustaz. Kita mengikuti wakafnya orang, bukan kita memilih. Ana mau bangun masjid di situ. Kenapa kok milih di situ? Karena ini tempat jalannya orang. Harapan kita mereka yang melakukan perjalanan ya, mereka bisa sholat di tempat kita. Kenapa milih itu? Kita ada lahan parkir yang luas. Supaya tadi nggak ganggu toko material. Kan memang sudah dipikirkan. Rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Al-Arqam ibn Abil Arqam ini adalah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu qabilahnya Abu Jahal. Jadi dia itu qabilah yang paling benci sama Banu Hashim. Paling benci dengan Nabi Muhammad SAW. Orang nggak mungkin mikir akan milih tempat kumpul di tempatnya musuhnya. Yang kedua, rumahnya Al-Arqam ini punya 2 pintu. Jadi dar, jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya dar, ada manzil, ada bait. Nah ini anak-anak pondok ini pelajari nanti. Perbedaan dar. Dar itu biasanya komplek. Ada beberapa rumah di situ. Dan kalau kita lihat dulu, nenek-nenek moyang kita itu kalau bikin rumah itu kayak perkampungan. Sepupunya di situ, pamannya di sana, kumpul jadi satu. Nah, Darul Arqam ibn Abil Arqam ini punya 2 pintu. Kenapa penting 2 pintu itu? Supaya orang masuk nggak kelihatan dia keluar dari sana. Masuk keluar dari pintu lain. Dan posisinya berada di Jabal Sofa. Antum tahu tempat orang yang namanya sa'i itu, Sofa Marwah, di situ letaknya. Dan di situ tempatnya keramaian. Kalau tempatnya terpencil akan ketahuan. Dilihat, loh ngapain ya mereka ke sana. Tapi karena tempatnya ramai, jadi orang ya biasa ke sana. Masuk ke rumah itu nggak keluar lagi kan. Aman. Itu penyebab dipilihnya Darul Arqam ibn Abil Arqam. Kemudian Al-Arqam juga masih anak muda, jadi bukan tokoh dia. Bukan, dia masih muda sehingga tidak dicurigai. Maka tolong siapa saja yang ingin bangun rumah Allah Azza wa Jal, pilihlah tempat yang strategis. Antum lihat, orang-orang Nasara umpamanya, mereka bangun gereja itu di tempat strategis. Jadi mereka nggak nunggu wakaf. Tapi mereka punya strategi bangun di sana. Bagaimana semua orang yang keluar masuk kota kelihatan eksistensi mereka. Iya. Kemudian kuburan-kuburan juga mereka bikin tempatnya strategis. Supaya wujud mereka dikenali oleh masyarakat. Maka kita umat Islam tolong kalau bangun masjid yang strategis. Di pinggir jalan, mahal Ustaz tanahnya. Tadi disebutkan. Kalau antum sumbang 200 juta, atau antum sumbang 200 miliar untuk bangun rumah Allah, ketahuilah full 200 miliar itu antum akan dapatkan. Full, nggak ada yang berkurang. Bahkan Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Jadi kita kalau berdagang sama Allah itu enak jamaah. 1 dikasih 10, 1 dikasih 700. Kita pilih rumah kita strategis, nyaman. Rumah Allah kita letakkan di tempat-tempat yang kadang-kadang nggak ada penduduknya. Kenapa? Anu Ustaz, murah tanahnya. Cari yang mahal tanahnya.
Ahibati fillah, kenapa seperti itu? Ya karena itu rumah Allah yang akan menjadi istana kita di surga. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam ketika hijrah sampai ke Kuba, yang pertama beliau bangun adalah Masjid Kuba. Bagaimana dengan rumah beliau? Belum punya rumah beliau. Beliau numpang di rumahnya beberapa sahabat yang ada di situ. Selesai membangun Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan perjalanan ke dalam kota Madinah. Kemudian beliau menyuruh ontanya tidak ditarik-tarik sama sahabat. Lalu onta itu diam di satu tempat. Kemudian berdiri lagi, kemudian duduk lagi di sana. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, insyaallah hahunal masjid. Di tempat ini insyaallah kita bangun masjid. Para sahabat menawarkan gratis kepada Nabi SAW. Artinya Nabi nggak usah beli tanahnya. Wakaf dari mereka. Apa kata Nabi SAW? Saminuni. Berapa harganya? Enggak, kita minta harganya sama Allah. Kata Nabi SAW. Berapa harganya? Beliau mau beli. Kenapa? Ini kesempatan emas. Sampai hari ini, orang yang sholat di Masjid Nabawi, sholat di wakafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau yang wakaf itu orang-orang Ansor, pahalanya buat siapa? Yang wakaf itu. Maka ketika antum ada kesempatan untuk wakaf, jangan dikasihkan ke orang lain. Antum dulu yang mulai. Karena kita akan cari donasi. Tidak apa-apa cari donasi untuk bangun masjid. Tapi antum punya duit, kesempatan. Ana dulu yang mulai. Ana beli 2 meter. Ana beli 3 meter. Ana beli 10 meter. Dan semuanya antum akan dapatkan kelak pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla di surat Jin ayat 18 mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Ketika antum mewakafkan masjid, itu jadi milik Allah. Ya kita lihat sekarang pengelolanya banyak. Ada ormas ini, yayasan itu. Tapi ingat masjid itu lillah. Maka nggak boleh orang dilarang sholat di masjid itu. Boleh nggak orang tidur di masjid? Di sini nggak ada tulisannya. Santri yang mau tanya, boleh tidur di masjid? Boleh apa nggak? Nggak diusir? Nggak dibangunin? Dibangunin? Dibangunin enggak? Nah, anda mau tanya santri, dibangunin enggak kalau tidur di masjid? Enggak, dibiarkan tidur gitu. Subuh sampai zuhur tidur di masjid. Jadi ingat, masjid itu milik Allah. Jadi antum mau sholat di masjid siapapun boleh. Karena masjid itu bukan milik siapa-siapa. Kadang-kadang sebagian orang itu melihat, ini masjid ini logonya punya siapa? Oh punya Muhammadiyah. Enggak, anak enggak sholat. Melihat, oh punya NU, enggak sholat. Ingat, semua masjid milik Allah. Ormas-ormas itu hanya wadah. Tapi masjid itu lillah. Jangan pernah kita berdoa memohon kepada selain Allah di masjid-masjid itu. Dan masjid itu rumahnya orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berpikir anak punya rumah yang sertifikatnya anak milikin, ternyata semua masjid itu miliknya orang yang bertakwa. Di hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al masjidu baitu kulli taqi. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid itu rumah setiap orang bertakwa. Oleh karena itu, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mau menyebutkan 7 golongan itu?
Naam, fadhal. Iya. Orang yang hatinya itu mic-nya diambil. Pertama, orang yang terpaut hatinya ke masjid. Naam. Yang kedua, dua orang yang bertemu karena Allah, karena Allah. Ketiga, orang yang bangun tengah malam mengucurkan air mata meminta ampun. Kemudian orang yang bersedekah tanpa diketahui orang. Nah, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, Ya, yang tangan kirinya nggak kirinya, tahu. ya. Terus, 4 sudah. Udah 4. Terus yang kelima, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang keenam, Nah, yang keenam. orang yang menolak untuk berbuat maksiat diajak oleh seorang perempuan. Ini penting nih. Seorang laki-laki yang yang diajak berzina oleh oleh wanita ditolak. yang cantik. Tunggu dulu. Betul. Karena hadisnya jelas ya, Mak. Dzatu mansibin wa jamal. Dia cantik dan bangsawan. Kalau yang ngajak berzina jelek, nggak masuk dalam hadis ini. Dia nolak boleh jadi karena kurang cantik. Ini dzati mansib wa jamal. Kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Baik, satu lagi. Anak muda. Anak muda yang tekun beribadah. Masya Allah, barakallahu fikum. Kasih hadiahnya. Itu jamaah anak muda yang tumbuh besar, tumbuh kembangnya itu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Itu akan dapat naungannya. Kalau orang sepuh sudah rajin ke masjid, ya biasa aja Ustaz. Udah memang mau mati dia Ustaz. Wajar dia mendekatkan diri kepada Allah. Memang kalau anak muda spesial. Beda. Beda coba. Salah satu dari 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Bayangin ya, hatinya itu bergantung. Antum lihat lampu di atas nih. Kayak gini. Tubuhnya di pasar. Tubuhnya di lapangan bola. Tubuhnya mungkin sedang berlari. Tubuhnya sedang naik sepeda. Tapi jantungnya ada di mana? Di rumah Allah Azza wa Jalla. Ketika panggilan hayya 'alas shalah, jantungnya itu terus bergetar jemaah. Mau kemana engkau? Aku mau menuju ke jantungku. Maka masjid itu rumahnya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan jauh dari masjid. Taib, tadi Anda ngomong masalah tidur di masjid. Di Masjid Nabawi. Dan kalau bangun masjid itu yang luas. Yang kokoh, tapi nggak usah mewah. Karena mahal itu disebabkan kemewahan. Masjid model kayak gini nih cocok. Yang bangunannya ya sudah, kalau ini kan tingkat. Tahu tanahnya luas, Masjid Nabawi subhanallah ya. Luasnya kira-kira di tahun ke-7 Hijriah itu jadinya 2.500 meter persegi. Luas jemaah. Masjid itu. Tapi cuma kotak aja. Lah ada menara, wala ada kubah. Dan yang dikasih atap itu hanya bagian depan dan belakang. Bagian tengah kosong. Kalau kena hujan, yang kena hujan di sana. Dan dibangun Masjid Nabawi itu 1 bulan. Selesai. Gotong royong jadi itu masjid di awal ya, di awal hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Di bagian belakang dikhususkan tempat untuk tidur. Buat sahabat-sahabat yang nggak punya rumah. Dan konsep ini Ana lihat di beberapa masjid sudah mulai diikuti. Jadi mereka bangun masjid, di bagian belakang itu disediakan tempat buat orang istirahat. Bahkan dikasih bantal jemaah. Dikasih bantal. Nanti orang itu kalau mau mandi dikasih handuk. Dikasih peralatan mandi. Masya Allah alaih.
Jadi masjid ini menjadi pusat kegiatan umat Islam. Kada kajian mereka duduk dan mendengarkan kajian. Ada 80 sahabat kira-kira yang hidup di masjid karena nggak punya rumah. Bagaimana mereka makan? Ya dari pemberian para sahabat yang lain. Di situ ada keranjang kurma. Jadi sahabat yang habis panen kurma, mereka taruh di sana untuk dinikmatin oleh mereka yang nggak punya rumah itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah SAW. Rumahnya Ali tinggal di rumahnya Fatimah ya, bertetanggaan sama masjid, berdempetan dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi SAW datang ke rumahnya Ali. Ya di waktu duha, sebelum zuhur ya. Biasanya Ali itu tidur. Radhiyallahu anhu, tapi waktu itu nggak ada. Nggak sedang tidur. Maka Nabi SAW bertanya, Aina ibnu ammiki? Di mana anak pamanmu? Kok lagi nggak di rumah gitu loh. Kata Fatimah radhiyallahu anha, ghadabani anifan falam yaqil indi. Ya dia marah sama aku tadi. Kemudian dia nggak tidur siang di sini. Nah ini penting nih buat yang sudah berumah tangga. Dan penting juga buat emak-emak ya, buat para istri. Suami itu kalau marah, ketika dia milih untuk pergi, itu suami yang baik. Kenapa? Dia butuh waktu untuk berpikir. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Kadang-kala perempuan itu kalau lagi ribut sama suaminya, nggak ingin ditinggal sama suaminya. Suaminya pergi mengatakan, bang kemana? Selesaikan dulu. Apanya yang mau diselesaikan gitu loh. Jadi perempuan dengan perasaannya ingin masalah itu langsung selesai, kelar, cerai atau lanjut gitu. Kadang-kala dia gitu. Enggak, laki-laki enggak. Laki-laki kalau lagi marah ada masalah udah dia pergi. Maka tolong bagi wanita ketika suaminya pergi, biarkan dia pergi. Dia sedang butuh waktu untuk merenung, untuk berpikir. Boleh jadi dia memang salah gitu loh. Tapi nggak usah dipaksa untuk minta maaf waktu itu. Biar dia berpikir. Dan bagi bapak-bapak yang sedang marah sama istrinya, ribut sama rumah, sama keluarganya, tolong datang ke masjid. Mau tidur di masjid. Siap Ustaz. Sampai masjid disuruh pulang. Karena dilarang tidur di masjid. Nah ini masjidnya ini yang perlu mungkin buat teman-teman yang ada link ke Dewan Masjid Indonesia. Untuk memberikan tadi arahan-arahan agar masjid itu kalau memang mereka tidak ingin dijadikan tempat tidur, ya disediakan tempat tidur khusus buat orang-orang itu. Yang kecapean, yang lelah, oke, jangan di bagian ini, karena bagian ini akan ditutup umpamanya. Ya sudah, dikasih bagian, mereka bisa istirahat. Nabi SAW tahu menantunya nggak ada, dia kirim orang, tolong cari, menantuku ada di mana ini? Suami anakku ada di mana? Ini mertua yang baik. Bukan dia mau intervensi kepada rumah tangga anaknya, enggak. Tapi dia ingin mendamaikan rumah tangga anak ketika terjadi keributan. Ketika nggak diribut, ya udah nggak usah diurusin. Mereka baik-baik saja. Akhirnya dikasih tahu bahwa Ali bin Abi Thalib sedang tidur di masjid. Dan Masjid Nabawi nggak pakai karpet ya maaf. Nggak ada karpetnya, nggak ada ubinnya, pakainya ya pasir itu. Oleh karena itu mereka kalau sholat kemudian turun hujan, ketika sujud biasanya akan nempel tanah di jidat mereka, di kening mereka. Ali tidur dalam kondisi selendangnya terjatuh. Sehingga punggungnya Ali ini penuh dengan pasir. Penuh dengan tanah. Sama Nabi SAW diusap itu tanah sambil mengatakan, Qum Aba Turab, Qum Aba Turab. Bangun wahai bapaknya debu, kata Nabi SAW. Tuh, orang bertakwa ketika ada masalah, kemana dia lari? Ke tempat jantungnya bergantung, ke rumah Allah. Sebagian orang sekarang ketika ada masalah, kemana dia pergi? Tempat karaoke. Antum lihat.
Orang yang tempat karaoke itu biasanya orang yang sedang punya masalah. Dia ingin melampiaskan masalahnya. Maka dikasih mic. Ditaruh di satu ruangan. Suruh nyanyi, suruh apa dia. Dia pikir dengan itu selesai masalahnya. Lah. Nggak selesai masalah. Kedamaian itu di rumah Allah. Ketentraman itu ada di sini. Di tempat itu mungkin engkau lupa sesaat dengan masalahmu. Tapi masalahmu tidak selesai. Ahibati fillah. Kenapa kita nggak boleh menjauh dari rumah Allah? Tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Dan tempat yang paling dibenci sama Allah itu apa? Pasar. Maka jangan pernah melakukan transaksi di masjid. Karena sekarang pasarnya ada di handphone. Orang kadang-kadang mengatakan, saya iktikaf, alhamdulillah Ustaz, full 10 hari. Tapi tetap transaksi, beli baju, beli apa, buat lebaran. Nggak boleh di rumah Allah Azza wa Jalla transaksi. Nabi SAW mengatakan, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di negeri-negeri ini adalah masjid-masjid. Wa abghadul biqa ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Maka hendaklah kita berusaha untuk lebih sering ke masjid daripada ke pasar. Loh, bagaimana dengan wanita? Wanita itu kan lebih baik sholatnya di rumah. Betul. Tapi nggak boleh dilarang loh bapak-bapak. Kalau istrinya mau ke masjid, nggak boleh dilarang. Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang tuh budak-budak perempuan Allah untuk datang ke rumah-rumah Allah. Dan rumah mereka lebih baik untuk sholat daripada mereka datang ke masjid. Sebagian laki-laki ketika istrinya mau sholat subuh ke masjid, dikeluarkan hadis sama dia. Engkau tahu, wanita itu lebih utama sholat di rumah. Ini itu. Betul, dia tahu. Karena kalau perempuan ini terus terang, dia jenuh di rumah. Perempuan itu juga butuh healing. Alhamdulillah nggak minta healing ke pantai dia. Dia minta ke masjid. Boleh nggak? Loh boleh. Boleh. Kadang-kadang laki-lakinya Masya Allah karena baru ngaji. Sholat di rumah. Ya akhirnya dia sholat subuh di rumah. Jam 6 dia ngomong, bang mau ke pasar bang. Oh fadol. Loh. Ke masjid nggak boleh, ke pasar tafadhol. Padahal tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar gitu jamaah. Maka tolong perbolehkan, nggak boleh dilarang bagi wanita. Walaupun sholatnya perempuan di rumah lebih baik. Haibati fillah, orang yang suka memakmurkan masjid. Jadi kalau bicara memakmurkan masjid itu dengan semua kegiatan ya. Dengan sholat berjamaah, kemudian dengan kajian-kajian seperti ini, kemudian ada lagi mungkin acara-acara atau program-program tahsin ya, memperbaiki bacaan. Karena menurut MUI dan Depak itu lebih 60% warga muslim Indonesia itu belum bisa baca Quran. Maka bikin program tersebut untuk memakmurkan masjid. Jadi siapa saja yang tinggal di masyarakat, tolong usulkan kepada pihak takmirnya. Sampaikan, Bapak masjid kita ini ternyata hanya untuk sholat 5 waktu gitu loh. Bagaimana kalau kita makmurkan dengan kegiatan lainnya? Paling tidak acara tahsin baca Quran. Buat yang sepuh-sepuh. Dan biasanya yang lebih semangat baca Quran itu, yang sepuh-sepuh nih, bapak-bapak apa ibu-ibu? Nah, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak merasa sudah insya Allah masuk surga. Ustaz. Emak-emak ini kan banyak di neraka, dia harus baca Quran loh. Boleh jadi dia masuk surga lebih dulu daripada kita aja. Maka tolong tadi, memakmurkan masjid dengan banyak kegiatan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yunadi yaumal qiyamah." Kelak pada hari kiamat, Allah itu akan menyeru, memanggil.
Allah mengatakan, Aina jirani? Aina jirani? Kata Allah, mana tetangga-tetanggaku? Mana tetangga-tetanggaku? Fataqulul malaikah, para malaikat berkata, Rabbana, Rabbana, waman yambaghi an yujawiraka. Wahai Rabb kami, siapakah yang pantas bertetanggaan dengan engkau? Siapa? Fayaqul, aina ummarul masajid? Mana orang-orang yang suka memakmurkan masjid? Jadi ketika antum nggak menjauh dari rumah Allah, antum mendekat ke rumah Allah, antum memakmurkan rumah Allah, maka insya Allah antum akan jadi tetangga Allah kelak pada hari kiamat. Terkadang susunan ketakmiran disusun. Ya, struktur ketakmiran disusun. Sekarang namanya DKM ya. DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Pembinanya fulan, ketuanya fulan, ya macam-macam. Kadang-kala mereka nggak pernah ke masjid. Naam jemaah. Yang ke masjid siapa? Marbotnya. Marbot. Marbot itu bahasa Arab. Siapa yang tahu artinya? Anak kasih hadiah. Nah, apa artinya marbot? Orang yang terikat, kasih hadiahnya. Marbot itu dari asal bahasa Arab namanya marbut, Pak. Diikat dia jemaah. Ya nggak pakai tali diikatnya. Tapi dia diikat untuk memakmurkan rumah Allah. Maka bagi siapa saja yang kerja di masjid, tolong hatinya dijaga. Karena jangan sampai dia kerja di masjid hanya untuk mendapatkan uang. Tapi kalau dalam hati dia membersihkan masjid dengan harapan nanti bertetanggaan sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Tolok ukur orang itu baik atau tidak. Itu bukan sekarang. Nih kalau kita lihat semua yang ada di masjid seakan-akan orang baik semua kan. Masya Allah, lihat ini kayaknya orang soleh, lihat sana orang soleh. Standar orang baik itu nanti kalau mati. Walaupun proses penting. Di antara proses agar orang itu mati husnul khotimah adalah tidak menjauh dari masjid. Memakmurkan masjid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Dia pernah mengatakan, man sarrahu ay yalqallaha ghadan musliman. Barang siapa yang ingin besok berjumpa dengan Allah dalam kondisi muslim. Pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Loh gimana kita supaya mati muslim? Beliau mengatakan, fal yuhafid ala haula'is salawat haitsu yunada bihin. Maka kalau engkau ingin berjumpa sama Allah dalam kondisi muslim, hendaklah orang itu menjaga, memelihara solat di tempat dikumandangkannya azan. Kadang-kadang kan ada orang yang penting solat berjamaah, gitu. Walaupun di rumah. Beliau mengatakan hendaklah dia menjaga solat di tempat dikumandangkannya azan. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Ada disyariatkan buat Nabi alaihissalam jalan-jalan petunjuk. Artinya kalau kita melewatin jalan itu insya Allah dapat petunjuk. Kita kan sering mengatakan anak ini belum dapat petunjuk Ustaz ya. Kadang-kala lagi nongkrong pinggir jalan, suami ini lagi ngopi, makan pisang goreng, istrinya yang ngomong, "Bang, udah azan bang, nggak ke masjid bang," kata dia. Belum dapat hidayah. Dia ngomong belum dapat hidayah. Itu azan hayya ala sholah hidayah. Istri mengatakan ayo ke masjid itu hidayah, tapi dia nggak terima. Maka disebutkan sesungguhnya sholat berjamaah di masjid itu wa innahunna min sunanil huda.
Jadi petunjuk itu dijemput juga. Engkau datang. Itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Ahibati fillah, pernah ada seorang ya, sebelum ana selesaikan hadis ini. Ada seorang yang gak pernah ke masjid, bahkan gak sholat. Orang ini sudah lama tidak sholat. Akhirnya pihak ketakmiran itu ya prihatin dengan orang tersebut. Mereka berangkat ke rumah orang ini. Ditanya, ayolah ke masjid gitu. Engkau lama udah gak ke masjid. Enggak, aku sudah gak sholat, kata dia. Oh, terus serang dia jamaah. Akhirnya adzan maghrib. Kata dia, ayolah engkau ke masjid. Tapi gak usah sholat sudah. Benar ya? Ngobrol aja. Iya, engkau gak usah sholat, kata dia. Berangkat akhirnya jamaah. Rombongan ini ke masjid. Orang pada komat mereka ke depan. Ini duduk di belakang jamaah. Lama dia duduk melihat orang pada sholat, ambil wudhu dia jemaah. Sholat dia. Terus habis sholat duduk lagi di belakang. Pihak tamir mengatakan ingat nggak ada yang nyuruh dia sholat. Dia sudah ngomong nggak mau sholat. Sudah ngobrol lagi, tapi ngobrolnya di masjid nih. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu kadang-kadang ngobrolnya di masjid. Habis subuh ngobrol, mereka cerita, ketawa-ketawa ya. Kadangkala mereka makan semangka, lempar-lemparan kulitnya. Itu dilakukan jemaah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu kalau lagi waktunya gurau-gurau. Tapi waktunya serius, perang mereka. Akhirnya adzan Isya. Orang-orang siap sholat Isya, qomat mereka sholat. Orang ini ikut sholat lagi jemaah. Selesai Isya ngobrol lagi, dia ngomong, aku faham sekarang, kata dia. Faham apa kau, kata dia. Dulu aku berkumpul sama orang-orang yang sulit aku untuk sholat. Karena mereka nggak sholat. Sekarang aku kumpul sama orang-orang yang sulit bagi aku untuk tidak sholat. Karena semua sohibnya sholat. Masa dia diem sendirian gitu kan. Ya aku faham, kata dia. Itulah sunnah-sunnah petunjuk. Menjaga sholat di rumah-rumah Allah. Walau annakum sallaitum fi buyutikum. Kalau kalian sholatnya di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana sholatnya orang munafik ini di rumahnya. Kalian bukan munafik gitu. Ibnu Mas'ud ini memberikan penjelasan kepada orang-orang yang insya Allah nggak munafik. Tapi dia mencontoh orang-orang munafik. Orang munafik itu sulit ke masjid. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau bangkit untuk mendirikan salat, mereka malas. Berat bagi mereka. Akhirnya ke masjid, iya tetap ke masjid. Yura'unan nas. Riya tapi. Ke masjidnya riya. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Salat yang jadi imam Nabi Muhammad SAW, mereka jadi makmum. Tapi mereka dari awal sudah berat. Oleh karena itu Nabi SAW kadang-kala kalau waktu salat subuh, beliau tanya. Di absen sama Nabi SAW. Asyahidun fulan. Fulan ada enggak? Enggak ada. Asyahidun fulan. Fulan ada enggak? Enggak ada. Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan athqalus salati alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik, salat Isya dan salat subuh. Pertanyaannya, kenapa? Siapa yang mau jawab? Nih, santri-santri. Nah, kasih mic-nya. Mana mic-nya? Tafadhol, bismillah. Siapa namanya? Agil. Pakai mic-nya. Siapa namanya? Agil. 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 Ardil. Masya Allah. Fadhol Ardil. Dari mana Ardil? Dari pondok. Barakallahu fikum. Nah, silahkan. Kenapa kok salat Isya sama subuh itu berat buat orang munafik? Kalau salat subuh biasanya orang-orang pada ngantuk. Kalau salat subuh pada ngantuk, siap. Iya. Nah. Ya, kalau Isya
Pada tidur. Nggak apa-apa, fadal. Kalau isya kenapa? Kalau Isya biasanya pada males atau enggak tidur habis maghribnya. Habis maghribnya Ustaz. Kasih hadiahnya nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, siapa yang mau ngelengkapin? Santri-santri lagi nih. Siapa yang mau ngelengkapin? Sudah bagus tuh. Tuh kasih belakang. Mic-nya, nah, kirimkan ke belakang. Ya, angkat tangan. Mana yang angkat tangan tadi? Kalau sholat subuh biasanya kebanyakan manusia masih pada tidur. Sedangkan sholat isya biasanya kebanyakan manusia habis kerja itu. Harus Habis kerja. habis kerja. Iya, kebanyakan. Mirip sih jawabannya. Kurang lengkap. Kasihkan belakangnya itu. Belakangnya ada yang mau jawab. Ada yang mau jawab tadi? Siapa? Oke, kasihkan ke santri juga ini. Bukan Ustaz. Oh, santri lama. Nggak apa-apa, nah. Tafadhal. Karena nggak kelihatan sama orang lain, Pak. Karena nggak kelihatan sama orang lain. Jazakallah khair. Syukran. Oh, iya, kok. Iya, dapat hadiah lagi. Mana tuh nggak dapat hadiah? Karena gelap dulu jamaah. Gelap. Selain tadi ngantuk, capek, juga nggak kelihatan sama orang lain. Kalau zuhur, oh berangkat ke masjid dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelihatan sama orang. Asar masih kelihatan, maghrib masih kelihatan, masuk isya. Apalagi zaman dulu belum ada listrik ya. Siapa yang lihat orang kalau isya keluar? Anak pernah ke satu daerah yang tidak ada listrik jamaah. Itu subuh ke masjid, kaki Anda nggak kelihatan. Kaki Anda nggak, Anda mau injek apa ini ya? Gelap gulita. Sedangkan orang munafik sholat untuk dilihat. Karena nggak ada yang lihat dia males dia. Maka nggak hadir dia. Selain dia ngantuk juga. Maka di sini kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian sholatnya di rumah kalian ya, kan ada orang yang mengatakan, iya kan sah sholat di rumah gitu loh ya. Tetap dapat pahala. Oh iya, betul. Gitu. Tapi kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian sholatnya di rumah kalian, sebagaimana sholatnya orang-orang munafik ini, beliau mengatakan, la taraktum sunnata nabiyukum. Kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Nabi ngasih contoh sholat di masjid. Para sahabat juga melaksanakan sholat di masjid. Kalau kalian milih sholat di rumah, kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiikum la dalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan tersesat nantinya. Tersesat kalian. Rumahnya Allah ditinggal. Kalian berangkat ke tempat-tempat yang tidak disunnahkan. Ada kan ada orang kadang-kala mengatakan, ini kan tempat nggak haram. Iya, tempat itu nggak haram engkau untuk rekreasi ke sana. Tapi rumah Allah yang sunnah ke sana, kok nggak ke situ? Dengan dalih, kan ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, macam-macam. Kita bicara petunjuk, jamaah. Kita bicara bagaimana kita mati husnul khotimah. Maka kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinut tuhur. Tidaklah seorang yang bersuci dari rumahnya, memperindah sucinya atau wuduknya dia, wa ya'madu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian dia niat sengaja bermaksud menuju ke masjid-masjid yang ada, illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah. Maka Allah akan tulis dengan setiap langkah kakinya, satu langkah ditulis satu kebaikan. Wa rafa'ahu biha darajah. Satu derajat diangkat. Dengan tiap langkah. Kalau 10 langkah, 10 derajat diangkat. 10 langkah, 10 pahala diberikan buat dia. Wa hatta anhu biha sayyi'ah. Dosanya akan dihapuskan dengan setiap langkah itu. Jadi satu langkah itu dapat 3 fadilah. Ditulis satu kebaikan, diangkat satu derajat, dihapuskan satu dosa. Walaqad ra'aituna. Abdullah bin Mas'ud cerita di masa kenabian. Ketika beliau hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam di Masjid Nabawi. Walaqad ra'aituna
wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaquh. Di masa Nabi SAW itu nggak ada orang yang nggak ke masjid kecuali orang munafik. Kalau sekarang kan nggak, mungkin orang enggak, aku nggak munafik, aku beriman, tapi kenapa nggak ke masjid? Loh kan ada khilaf. Akhirnya dia kehilangan fadilah, kehilangan petunjuk gara-gara ada khilaf. Keluarlah dari khilaf itu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Keluarlah dari khilaf itu menuju kepada petunjuk. Kata Ibnu Mas'ud, nggak ada yang nggak ke masjid kecuali munafik pada waktu itu. Ma'lumun nifaquhu, yang sudah diketahui kemunafikannya. Terus beliau mengatakan, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhadi bainar rajulain hatta yuqama fis shaf. Dulu tuh ada orang sudah nggak bisa ke masjid. Mungkin dia sakit, mungkin dia lumpuh, mungkin dia stroke. Itu dipapah jamaah, dibawa ke masjid, diberdirikan di shaf. Tapi sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli lagi dengan masjid. Maka ahibati fillah, makmurkan masjid dengan mengajak orang lain ke masjid. Makmurkan masjid dengan antum tidak keluar dari masjid. Sekali-kalilah, iktikaf itu bukan hanya di Ramadan. Kita hanya berpikir, udah nggak ada lagi iktikaf. Boleh iktikaf, niat berdiam di masjid. Ana nanti ngomong sama istrinya, Afwan, Ana habis asar nggak pulang. Sampai kapan? Ya mungkin subuh Ana pulang. Kemana kau bang? Punya pos baru memangnya? Punya rumah aku. Aku baru punya rumah. Rumah yang sering aku lupakan. Di mana? Rumah Allah Azza wa Jalla. Wallahi ya. Sekali-kali antum iktikaf. Datang. Kadangkala kita ini jenuh dengan kehidupan. Udah datang ke masjid. Pulang besok pagi. Apalagi malam Ahad, besok libur seperti itu. Kan udah hampir nggak ngelihat kita ada orang iktikaf kecuali di bulan Ramadan. Dia pikir itu hanya untuk bulan Ramadan. Oh enggak. Boleh kita iktikaf di masjid kapan saja. Walaupun nggak panjang waktunya. Ana mau iktikaf dari asar sampai isya baru pulang ya. Atau dari subuh Ana baru pulang. Nantilah jam 9 Ana baru mau pulang ya. Ana mau baca Quran 2-3 juz lah baru Ana pulang ya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Ana sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Di daerah tempat tinggal Ana ada masjid yang cukup besar, nyaman, namun jamaahnya sangat sedikit. Saking sedikitnya terkadang hanya berdua. Apa Ana perlu mendatangi masjid yang lebih ramai atau tetap hadir di masjid tersebut? Iya, jadi fadilah sesuatu itu kadangkala perlu dipandang dari beberapa sudut. Memang sholat di masjid yang lebih ramai itu lebih utama daripada sholat di masjid yang sepi. Masjid yang lebih tua lebih utama daripada masjid yang baru. Karena tempat itu sudah ya bertahun-tahun digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada sudut lain. Tadi masjid ini kalau anak nggak sholat di sana, boleh jadi nanti nggak ada yang sholat. Maka antum sholat di situ. Atau imam sama makmumnya mengatakan, ya Allah, cuma kita berdua, kita pindah masjid aja ya, ditutup tuh masjid. Enggak engkau, tetap engkau sholat, tapi bagaimana ada usaha untuk memakmurkan masjid. Salah satunya dengan membuat kegiatan-kegiatan mendatangi warga. Datang ke warga, bikin undangan dicetak. Nah, ngomong, Bapak, alhamdulillah kami ada acara ini, undangannya semoga bisa datang. Oh iya, sudah tinggal. Undangannya apa? Sholat berjamaah di masjid. Dia lihat loh, iya, karena ada orang dipanggil hayya ala sholat, nggak dengar. Mungkin dengan undangan itu, iya ya, Ana dapat undangan. Sampai masjid, acaranya apa? Katanya, ya sholat. Sholat. Kemudian tadi bikin kegiatan, kajian umpamanya. Khusus warga setempat. Kita ini kadang-kala bikin kajian yang datang orang-orang jauh. Maka bagaimana bikin kajian untuk warga setempat gitu ya.
mereka di masjid kegiatannya. Apalagi mungkin kegiatan-kegiatan lain ya yang dapat dilakukan oleh pihak DKM untuk memakmurkan masjid. Tadi kalau cuma 2 orang yang sholat, berarti anggota atau struktur DKM-nya nggak ada yang sholat. Yang sholat cuma imam sama muadzin. Pengawasnya, pengurusnya, ketuanya. Kalau anggota DKM itu sholat di masjid, insya Allah cukup lah. Mungkin ada 10 orang, ada 15 orang ya. Tapi bismillah, pelan-pelan ya. Ana ingat cerita di salah satu daerah, ana lupa daerahnya di mana. Ada salah satu lulusan Madinah, dia pulang ke daerah itu, masjid itu udah ditinggal oleh masyarakat. Jadi perkebunan, mereka hidupnya di kebun, di ladang-ladang sana cuma. Akhirnya dia bersihkan masjid itu. Lalu dia mulai adzan. Adzan, nggak ada yang sholat kecuali dia. 2 hari, sampai sebulan, ada 1 orang. Kemudian rame masjid itu cuma. Jadi perlu ada usaha dari kita untuk memakmurkan masjid, dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, silahkan. Pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan mohon izin bertanya Ustaz. Ana ingin sekali mendengar nasihat Ustaz secara langsung karena selama ini cuma bisa lihat di YouTube katanya Ustaz. Pertanyaan Ana yaitu, adakah doa khusus agar para suami lebih istiqomah lagi sholat berjamaah di masjid karena masih bolong-bolong, kecuali isya dan subuh katanya Ustaz. Biar nggak dibilang munafik kali Ustaz. Iya. Ya Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau suaminya masih sholat isya dan subuh di masjid, alhamdulillah. Jadi buat para istri, tujuan pernikahan itu adalah bagaimana bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ada istri yang dapat suami baik tapi istrinya kurang baik. Maka suami punya kewajiban, punya tanggung jawab mengajak istrinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang sebaliknya. Istrinya solehah, suaminya bolong-bolong sholatnya. Kalau ini enggak bolong-bolong sholatnya, cuma sholat berjamaahnya yang bolong gitu kan. Bukan sholatnya yang bolong-bolong, tapi berjamaahnya ke masjid. Maka bagaimana yang sedikit itu disyukurin. Bagaimana memotivasi suami tadi untuk ke masjidnya subuh dan isya nggak telat. Dengan harapan dia nanti tertarik untuk zuhur, asar, dan maghrib. Yang perlu dilakukan juga sharing sama suami tentang fadilah sholat di masjid. Tanya sama suami, bang, apa sih sebenarnya fadilah orang sholat ke masjid? Kok ana lihat orang-orang pada ke masjid bang ya? Apa fadilahnya? Biar suami yang mencari tahu. Sehingga istri di posisi orang yang mau mendengar dari suami. Karena suami ini pemimpin. Dan pemimpin itu nggak boleh salah. Kalau salah, maka kembalikan kepada poin pertama tadi. Nggak salah gitu. Kadang-kadang seperti itu, ada egoisnya suami itu. Maka posisikan dia di tempatnya. Engkau pemimpin bang, engkau yang seharusnya menjadi imam, engkau yang seharusnya membawa aku ke surga bang. Maka ajarin aku. Ajarin aku. Kemudian yang kedua, ajak suami ngaji bareng. Kadang-kadang ba'dal maghrib ya, bang ayo bang yuk tadarus bang. Gitu loh. Walaupun cuma 1 halaman. Baca, suaminya baca bang, engkau yang baca aku yang nyimak. Nanti baca artinya. Jadi ada proses bagaimana menumbuhkan keimanan. Yang keimanan adalah motor yang menggerakkan orang untuk ke masjid. Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kadang-kala orang itu mencukupkan, alhamdulillah, anak kan isya sama subuh ke masjid. Alhamdulillah, betul, alhamdulillah. Tapi Allah mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu fulan 5 waktu, kenapa aku nggak 5 waktu juga gitu. Nah, kalau bicara doa, apakah ada doa khusus untuk suaminya? Ya, doa khususnya itu sebenarnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, doa buat anak keturunan. Doanya Nabi Ibrahim ya. Siapa yang ingat dengan doanya Nabi Ibrahim? Nah, fadhal.
Kasih mic-nya. Ini. Bukan doa untuk mendirikan sholat. Iya. Rabbi habli minas sholihin kan minta anak. Nah, fadal, mic-nya. Iya, ambil mic-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Maulana Bajri. Rabbi ja'al a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu fikum. Ya, kasih hadiahnya. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat wa min dzurriyyati, dan dari anak-anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkan, perkenankan doa kami. Jadi itu untuk anak keturunan kita. Adapun untuk suami, ya sebut nama suaminya ya. Mintakan kepada Allah buat suaminya iman. Mintakan kepada Allah buat suaminya rasa takut. Karena rasa takut itu membuat orang jauh dari kemaksiatan dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menyikapi anak kecil yang suka bermain dan bercanda di masjid? Apakah kita perlu mengusirnya? Ya itu anak kecil. Kalau anak kecil di masjid suka ngaji, baca Quran, heran kita ini. Ini anak kecil kok kayak gini gitu loh. Anak kecil itu sukanya bermain. Maka yang perlu dilakukan bagaimana menyampaikan kepada orang tuanya. Anak kecil itu perlu didampingi. Dan kita ini tadi orang-orang beriman itu bersaudara loh. Kalau antum ngelihat anaknya orang bermain ya, kadangkala ya karena anak pernah kecil. Dan antum kayaknya juga pernah kecil. Dulu waktu kita di masjid ya, biasanya sholat asar karena kita mau ngaji, asar, maghrib, isya tuh kadangkala kita ke masjid. Kita sama orang tua itu nggak boleh di soft depan. Anak-anak belakang. Seneng kita jemaah. Kayak kita nggak tahu fadilah soft pertama. Tapi kalau sudah di belakang, itu sholat nanti dorong sana, dorong sini. Karena nih yang tua-tua tidak ikut mendidik mereka. Seharusnya tuh anak-anak nggak tahu anaknya siapa. Jangan dicari mana bapaknya, jangan. Engkau jadi bapaknya ketika bapaknya nggak ada. Ketika dia sholat, ada 2 anak kecil atau 3, engkau masuk ke tengah, dipisahkan. Kasih tahu nak, sholat ya, nanti kalau mau main selesai sholat. Seperti itu. Jadi kita turut mendidik anak-anak itu. Alhamdulillah dia mau ke masjid. Karena ada orang-orang tua yang mengusir mereka dari masjid. Lalu ketika mereka besar, kita suruh mereka ke masjid. Ayo kok nggak ke masjid? Saya dulu ke masjid diusir. Sekarang suruh balik ke masjid gitu loh. Inilah. Antum perlu sabar menghadapi mereka. Mereka rame ini dan itu. Ya udah bagaimana peran kita? Sekali lagi jangan sibuk cari orang tuanya. Tapi bagaimana peran semua jamaah itu mendidik anak-anak itu. Karena memang ada masalah di empati dan simpati kita kepada saudara kita. Kita banyak hidup masing-masing. Nggak ngurusin orang lain. Buktinya antum tadi di sini. Nggak kenal sama yang kanan kiri antum. Wallahi jemaah itu bukti. Kalau dengan orang dewasa yang ada fadilah kita bersalaman sama dia, digugurkan, kita nggak peduli sama yang di kanan kita, yang di kiri kita. Bagaimana dengan anaknya orang yang ada cuma menggerutu gitu? Ketika lihat anak siapa ini, bapaknya nggak tanggung jawab ini. Loh, antum ambil nak sini nak, duduk di sebelahnya. Anak kalau ke masjid, ya banyak anak-anak itu. Ya, kalau anak datang, anak berusaha agar anak-anak itu nggak gurau gitu loh. Kadang-kala mereka nunggu imamnya ruku. Karena dia sudah belajar hadisnya itu. Jadi kalau dapat imamnya ruku masih dapat 1 rakaat gitu kan. Dia main-main. Pas ruku lari mereka jamaah. Kenapa mereka seperti itu? Karena ada pembiaran. Dari siapa? Dari kita. Kita hanya mau cari orang tuanya. Enggak, bismillah. Orang tuanya mungkin kerja. Boleh jadi orang tuanya merantau ke luar negeri. Ana melihat ada ya Allah jamaah. Ibu itu yang nganter anaknya ke masjid. Karena bapaknya nggak ada. Masa ibunya suruh jagain di soft laki-laki sana anaknya?
Ya enggak, harapannya tuh ibu ketika anaknya masuk masjid, tolong ya para jamaah di masjid, anakku juga dididik. Bapak dia enggak ada. Boleh jadi juga bapaknya mati, dia anak yatim. Mana peran kita? Jadi jangan berpikir mereka itu diusir. Tapi ada pendekatan kita kepada mereka. Antum punya hadiah, antum beli permen atau apa, anak-anak kasih ya. Ketika antum baik sama mereka, mereka akan baik sama antum, akan menghargai antum. Tapi kalau antum marah-marah sama mereka, maka mereka akan meninggalkan masjid. Pernah juga ana bawa anak-anak ya, ponaan-ponaan banyak, mungkin 15 orang ke masjid. Ana bawa mereka ke masjid memang. Sebagian pakai celana pendek. Ana ikut ke masjid, ana ngomong. Sampai masjid diusir sama takmirnya. Apa ini pakai celana pendek ini? Sana, lu ini belum wajib sholat. Belum wajib dia. Tapi kita sedang mengenalkan mereka dengan rumah Allah. Barakallahu fikum. Dari sini dulu boleh? Boleh, boleh. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, tadi disebutkan bahwa ketika berjalan menuju masjid, maka akan dihitung setiap langkahnya dengan 1 derajat. Dan bagaimana ketika kita berangkat menggunakan kendaraan, apakah sama tetap dihitung, Ustaz? Ya, kalau dihitung tetap dihitung. Dan insya Allah para malaikat punya penghitungan. Yang jelas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Balasan buat engkau itu, ganjaran buat engkau itu sesuai dengan kelelahanmu dan nafkah yang kau keluarkan. Jadi sesuai. Nggak sama orang yang jalan kaki sama yang naik kendaraan. Karena dulu ada di masa Nabi SAW sahabat yang dia rumahnya di Bani Salimah. Sekarang kalau orang yang berangkat ke kota Madinah itu ada namanya Masjid Kiblaten. Dia rumahnya di situ, jalan kaki jamaah. Ya kira-kira 2 kilo lebih jamaah. Atau hampir 2 kilo. Akhirnya sama sahabat kasih tahu, kenapa engkau nggak beli keledai saja gitu loh, supaya lebih ringan, kata dia. Apa kata orang ini? Aku tuh nggak kepingin rumahku bertetanggaan sama masjid. Kok suruh beli keledai? Aku itu ingin langkahku itu ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Itu jemaah. Maka beda. Antum naik kendaraan dengan jalan kaki berbeda. Kenapa orang dulu sehat-sehat juga? Jalan kaki. Dan tolong para orang tua ya, anaknya jangan dibiasakan naik sepeda listrik. Kesian mereka. Sekarang antum memberikan kesenangan kepada mereka, mereka harus bayar mahal nanti jemaah. Mereka harus menderita nantinya dengan penyakit yang mereka timpa atau yang menimpa mereka, karena mereka nggak gerak lagi. Dulu kita masih suka lari-lari, main-main. Sekarang nggak ada. Orang larinya di mana? Di handphone. Ada di handphone itu game lari. Ada. Lari terus lari dia. Dia nggak pernah lari. Hanya tangannya saja yang sehat. Maka para orang tua biasakan jalan kaki ke masjid, kecuali kalau memang telat atau apa, supaya anak-anak juga berjalan kaki. Nah, saya kalau sholat di masjid sering tidak di awal waktu. Saya datang ke masjid walaupun iqamah sudah dikumandangkan. Padahal sebelumnya saya sudah niatkan agar bisa berangkat pas adzan dikumandangkan. Tetapi pada kenyataannya susah sekali, Ustaz. Sebenarnya apa yang salah dengan saya, Ustaz, dan bagaimana cara mengatasinya? Jazakallah khair. Iya. Supaya kita ke masjid waktu adzan, lakukan tanpa tapi dan kerjakan tanpa nanti. Udah kerjain. Kita tuh kadang-kadang nanti, ntar lagi kata. Udah bismillah. Ketika adzan dikumandangkan, letakkan semuanya. Atau memang nggak apa-apa, antum nggak mau ke masjid. Kecuali nanti dekat iqamah anak mau datang. Adzan dikumandangkan, antum ambil wudu. Jadi yang dilakukan adalah persiapan untuk sholat ke masjid. Antum ambil wudu, antum sholat qobliyah di rumah. Baru ke masjid. Tapi kalau antum adzan, antum diam-diam, main handphone masih ini itu, akhirnya qomat ke masjid telat juga. Maka hendaklah bagi orang yang
tadi punya masalah, dia kok nggak bisa ke masjid di saat orang lain bisa, boleh jadi ada dosa yang dia lakukan. Jadi pernah ada cerita seorang yang datang kepada Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, aku ini sudah siapkan semua yang aku akan gunakan untuk sholat malam, airnya ya, untuk wudhunya, tapi selalu bangunnya subuh, nggak pernah sholat malam dia. Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dhunubuka, engkau dirantai dengan dosa-dosa. Jadi yang menyebabkan orang itu berat melakukan ketaatan karena dosa-dosa dia. Maka tinggalkan dosa, perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Insya Allah sifat malas itu akan hilang. Kemudian kita akan dikasih semangat untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Jamaah, itu yang mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda kembalikan ke MC, jazakumullah khair.